Ya. Ya, terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Iya, Kalau iya. secara teknikal mungkin tidak, ya kan? Iya, Tapi iya. mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Ada di situ. Ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang gitu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Saya tambahin Pak. Ya, apa tuh? Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Ya, Gimana? betul, gitu. Jadi artinya harusnya Bang Resman sebagai ahli itu yang diuji itu adalah prosedur pada saat barang bukti itu ditampilkan. No. Iya. Apa yang saya uji pertama adalah metadata analisis. Karena Oke. di situ digital artifact, Setuju, merekod setuju. semua Sebelum apa itu, yang Pak. bentar Pak. Sebelum itu, Pak. Merekod Iya. apa yang Iya. telah dilakukan terhadap digital video tersebut. Iya. Baru kemudian itu kita korelasikan Setuju. dengan apa yang ditampilkan di Persidangan. persidangan. Ya. Tetapi yang Pak Roy Suryo giring kan, seolah-olah saya menganalisa cuma gerakan tangan yang sudah mengalami downscaling distorsi tersebut. Padahal itu saya korelasikan dengan Apa yang sudah diuji? BAP. Di BAP Muhammad Nur Lazar dan Christopher Hari Marianto. Di Ya, situ itu jelas tadi yang dua disebut itu adalah ahli yang dilakukan kepolisian. rekayasa barbar, brutal, biadab, di mana seharusnya yang otentik adalah 1920 1080 pixel, 2 jutaan pixel atau full high definition. Ternyata Menjadi di 960 576 Ya. standar definition alias 0,5 juta Artinya pixel per dari frame. persis. Artinya Berarti mereka sengaja buang menurunkan. 1,5 juta pixel per frame. Ya. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Nur Lazar yang notabene adalah Ketua APDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015-2019. Dan dia ketua saat itu, Ketua Subdit Komputer Forensik Mabes Polri. Ya. Mabes Polri merekayasa ini yang brutal semacam ini. Ya. Yang saya ingin jelaskan supaya semua juga sama-sama enak. Yang disampaikan Bang Saya buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo ini ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini ya, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan gitu, membuat keributan dengan cara menunjuk-nunjuk saya saat itu dengan mengatakan bohong di persidangan. Ya, jadi kita bisa verifikasi dulu ya di sini tuh, di detik itu. Ya, di detik itu jelas itu dia tujuh hakim Jessica Wongso, saya rela bertanggung jawab itu judulnya ya. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih, ya kan? Dengan big mouth seperti itu tidak ada terminologi ilmiah ya, mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya itu, bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus stupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri ya kan. Melihat, mohon maaf, dua orang ini juga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan forensik analog. Ya. Karena lagi-lagi ijazah ini adalah analog. Ya. Kalau ahli forensik yang betul-betul menguasai tentang pengujian forensik dengan ilmu yang konvensional, masih mungkin mereka kan mengklaim diri seolah-olah lebih ke digital. Ya sekalipun juga kami masih menyaksikan, ya apakah misalnya Pak Roy itu betul-betul memiliki kemampuan di situ karena pendidikannya juga tidak linear, ya.
Pak Lismon juga ya, mohon maaf Pak, masih dipersoalkan tentang S2 S3-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Membandingkan persepsinya. Ya kalau kita kan melihatnya satu ya, sebetulnya gampang sekali dari awal juga. Siapa sih yang membuat? Kenapa sih nggak dibuka aja di? Nah, itu tidak kan termasuk orang semudah dekatnya Pak itu Jokowi. kita membuka itu. Ya ini kan sudah masuk ke ranah pengadilan ya sebagai Dari barang dulu, bukti, makanya. barang materinya itu. Kalau kita bicara itu ya KPU sudah pernah ya dari Solo, Jakarta maupun pusat itu kan sudah ada semua itu apa namanya katakanlah fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pihak kampus Universitas Gadjah Mada itu. Ya, itu sudah jelas secara material itu sudah jelas gitu loh. Nah, kalau kita bilang makanya sekarang ini bagaimana persepsi yang satu bilang palsu, yang satu bilang asli, yang satu berusaha menarik opini publik untuk mempercayai pembenaran dia terhadap ijazah palsu itu. Sedangkan kami defend, tapi kita memberikan ya kan, memberikan pembuktian yang ada sampai ke uji lapor. Ya, dan terakhir ini dari Tapi pihak kan menurut Pak Roy kalau tidak sejalan dengan dia berarti semuanya Bukan tidak ya, sejalan kalau dengan saya. tidak sejalan dengan pasti semuanya palsu lah, udah bilang kan. Enggak lah. semuanya tidak objektif gitu. Tidak objektif menurut dia kan. Bukan tidak sejalan dengan saya, tidak sejalan dengan akal sehat dan fakta. Itu aja udah. Kan kelihatan. Kalau kita mau bilang akal sehat dan fakta, ini semua banyak loh yang melihat itu kan. Institusi-institusi melihat itu, aparat penegak hukum Dari melihat awal, itu, ya kan? kalau memang ada, tunjukin saja selesai. Tidak perlu Tidak gaduh, semudah itu menunjukkan. tidak perlu Kita akan bayar menunjukkan, lawyer, nanti dia akan tidak bilang, perlu ayo kita lihat mempidanakan itu, kita orang. uji coba buat Ya kan? oleh kita sendiri. Iya. Udah pasti masalah Tidak itu. perlu Ini karena membuat gaduh. masalahnya Oke, sudah di pengadilan. kalau Ya. misalnya Pak Jokowi nunjukin, Anda akan mau ambil nggak? Saya cek. Oh iya, kita cek bersama Nah, dan semua terbuka aja. exactly. Semua Jelaskan. terbuka, semua terbuka. Jelaskan udah. Nanti ahli-ahli yang lain Tidak ada juga dia katakan ada. Oke. Kita tunjukkan hanya dilihat enggak. Oh, kita Loh, ya bilang, nggak bisa. Kita cek, kita uji sendiri. Betul, Ah. bukan diuji sendiri, diuji terbuka. Ahli dari Anda mana? Ahli dari Jokowi mana? Sini ke depan. Iya, Ahli artinya dari itu mana? bukan hanya untuk dilihat, oh Loh, iya, harus diperiksa. itu sudah ada, itu kan diperiksa. Iya. Makanya ngapain kita kasih itu yang periksa itu Nah, adalah ini kan berarti nggak terbuka. bukan masalah terbuka, tidak terbuka. Nggak terbuka, kita tidak mau jujur, tunjukkan, tidak mau transparan. Tapi dinyatakan bahwa itu kita akan ambil dan kita Bukan periksa. diambil. Gimana cerita Taruh aja di tengah, begitu? taruh di tengah, kemudian semua lab 4 misalnya, oke, kita datangkan juga misalnya dari BRIN, Badan Research Indonesia ya, gitu nasional. Terus kita lihat bersama, saya Dr. Resmon, ahli sana siapa? Inisial JS itu. Oke, kita teliti satu-satu, kita bandingkan. Kita fair aja. Kalau bang ya kita katakan ya, kalau enggak kita katakan enggak. Itu tidak terjadi. Dari awal mau nunjukin ijazahnya ada susah. Padahal yang namanya ijazah itu kan diterima kita dengan sangat bangga, dengan sangat ceria. Ini yang nggak masuk akal sehat. Mana ada orang yang bangga dengan ijazahnya, kok ini ijazahnya disembunyiin. Kalau ada orang lihat, oh nanti saya pidanakan gitu. Ini aneh gitu. Benar-benar di luar nurul kalau bahasa sekarang. Ya. Itu terlalu hiperbola Iya, bicara silakan. seperti itu. Silakan Misteri dan menghadapi misterius. era post-truth. Post-truth betul. Ya. Polisi tidak akan dipercaya, apalagi dengan narasi dari Mas Suryo yang Lah, ya, wah, kalau memang berulang-ulang jujur, berkali-kali. kan saya Kalau katakan, dan lebih viral percaya. daripada Saya narasi yang lain. katakan ya, memang itu tujuan mereka. Ngapa? Tujuan mereka itu bagaimana mendowngrade ya Presiden ke-7 Joko Widodo itu Nggak usah mendowngrade, udah downgrade dinafikan sendiri. semua ya keberhasilan dia selama 10 tahun membangun infrastruktur untuk Indonesia menjadi Indonesia sentris. Itu Satu poin pertanyaan. untuk itu. Itu pertanyaan. Itu adalah sasaran antara. Iya. Ya. Sasaran yang terakhir itu buat mereka ya. Itu. Ya kan bagaimana untuk memakzulkan Gibran. Kan sudah Nggak dari usah awal nanti tuh mataan makzul itu. sendiri dia. Ya kan? Itu sasaran Jatuh sendiri dia. utamanya. Sasaran yang ketiganya itu adalah bagaimana memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya kan? Ingin mengadu domba seperti itu.